宋启，我来了。你故意隐藏了实力，来在这山清水秀的地方吗？你们希望我来？有人在用我的眼睛。 Melanjutkan dari episode sebelumnya, jarak teleportasi Chinmu yang dihancurkan oleh kakek buta sebenarnya tidak jauh. Bahkan belum mencapai 1 li dari gerbang perairan rahasia, dengan reruntuhan agung membentang di belakangnya. Bagi kakek buta, merusak teknik teleportasi Chinmu bukanlah hal sulit. Bocah itu hanya mampu mengirimkannya sejam itu saja. Diam-diam, kakek buta kembali ke gerbang perairan rahasia untuk mencari Chinmu. Tanpa mengucap sepatah kata pun, ia membuka segel pembatas pada artefak suci milik Ling Yuxiu dan Si Yunxiang. Dengan bertopang pada tongkat bambunya, ia melangkah pergi seorang diri. Chinmu tertegun. Kakek buta, tumbuhlah, kalian semua sudah dewasa, gumamnya lirih. Air mata gelap mengalir dari rongga mata kakek buta. Semakin cepat ia berjalan, semakin deras air mata itu jatuh. Anak yang ia besarkan akhirnya benar-benar tumbuh dewasa. Hatinya terasa kosong dan perih. Ia tahu, Chinmu mungkin tak akan pernah kembali ke desa para tetua cacat. Bocah yang dulu ia gendong saat melatih jurus tinju kini bukan lagi anak kecil. Ia telah memiliki pemikiran dan kekuatan untuk melindungi dirinya sendiri. Setelah melihat dunia luar, Chinmu tak lagi ingin terkurung di desa terpencil yang hanya dihuni para lelaki tua dan satu wanita lanjut usia. Saat Chinmu bergegas ke tembok kota gerbang perairan rahasia, yang tersisa hanyalah punggung kakek buta yang semakin menjauh, tampak sunyi dan kesepian. Hati Chinmu terasa berat. Ia melambaikan tangan, namun tak mampu mengucap apapun. Kakek buta tidak menoleh, tetapi seolah menyadari lambaian itu. Ia pun mengangkat tangannya membalas, tanpa berbalik. Tak lama kemudian, Chinmu melihat tangan itu menurunkan diri, seakan menyeka air mata. Kakek buta menyeberangi sungai dengan langkah cepat dan akhirnya tiba di desa para tetua cacat. Desa itu kini kosong. Tak ada manusia tersisa, hanya wilayah kekuasaan naga betina. Mereka telah menempati rumah kepala desa, jagal, dan para tetua lainnya. Begitu melihat kakek buta kembali, seekor naga betina muda yang sombong langsung menerjangnya, berniat mengusir lelaki tua buta itu dari wilayah mereka. Tak lama berselang, tongkat bambu menembus tubuh makhluk itu, merontokkan bulunya. Tak lama kemudian, dagingnya dipanggang di atas api unggun, sementara naga betina lain bersembunyi gemetar di sudut desa. Kakek buta lalu memasuki kamar jagal dan menggali beberapa kendi arak. Sambil menyantap daging panggang, ia minum seorang diri. Setelah kenyang, ia melemparkan tulang-tulang ke tanah. Saat berdiri dan hendak meraih tongkat bambunya, ia tertegun, tongkat itu telah berubah menjadi abu. Ia menepuk-nepuk abu itu perlahan, lalu melangkah menuju sungai bergelora di luar desa. Sudah berapa tahun, gumamnya pelan. Kakak, sudah berapa lama kau menemaniku? Saat aku kalah dan membawamu ke sini, kepala desa berkata hatiku telah hancur dan aku tak lagi pantas memilikimu. Kau dimakamkan di sungai bergelora ini. Katanya, aku tak akan pernah membutuhkanmu lagi, permukaan sungai beriak. Gemuruh lembut terdengar dari dasar air, membentuk pola-pola misterius. Kakek buta melangkah ke atas air. Pakaiannya yang compang-camping berkibar tertiup angin. Saat aku meninggalkanmu, hatiku sudah mati. Aku tak lagi melihat alasan untuk hidup. Dahulu, kau mengikutiku karena kekuatanku, kesombonganku, dan kejayaanku yang tak terkalahkan. Tiba-tiba, niat tempur yang mengerikan meledak dari tubuh kecilnya. Aura itu melesat ke langit, memelintir awan hingga membentuk bayangan kura-kura hitam berkepala naga, dengan ular bersayap 1000 melingkar di sekitarnya. Dari dasar sungai terdengar bisikan aneh, seperti raungan naga bercampur suara arwah. Itu adalah bahasa naga, juga gema dari dunia lain. Satuo, Mobasa, 11 Kumituo. Kau telah kalah, mata buta. Kau tak lagi pantas memiliku? Aku memang kalah, jawab kakek buta. Ia berdiri tegak. Meski tubuhnya kecil dan pendek, auranya menjulang seperti gunung. Mata surgawiku dicabut. Hati daoku dihancurkan. Aku memang tak pantas memilikimu. Namun bukan aku yang meninggalkanmu, kaulah yang meninggalkanku. Ombak sungai semakin menggila. Pusaran besar terbentuk di tengah arus.
11 Kumi Tuo, Yi Dia Supo Suo? Jika kau tak pantas, mengapa kau kembali? Aku telah menemukan kembali hati Daoku. Suara kakek buta menggelegar, mengguncang awan. Dulu aku hanya mengejar kesempurnaan mata surgawi. Aku bisa melihat segalanya, kecuali hati manusia. Kini, aku memiliki seseorang yang harus kulindungi. Ia mengulurkan tangan ke sungai. Long Tuo, jika kau masih mau mengikutiku, kita akan kembali menempuh jalan berdarah. 1 orang, 1 tombak, kita akan membunuh semua dewa dan iblis yang menghalangi jalan. Ledakan dahsyat mengguncang sungai. Seekor naga hitam raksasa bertulang pekat bangkit dari dasar air. Tulang-tulangnya beradu, membentuk tombak naga hitam yang memancarkan aura pembantaian. Long Tuo, kau akhirnya bangun. Dan aku juga, ujar kakek buta dengan tawa penuh kegilaan. Tanpa menoleh lagi, ia meninggalkan desa para tetua cacat. Aku tak akan pernah kembali. Ikuti aku, dan kita hidupkan kembali era berdarah. Naga kilin hendak memuntahkan pil elemen vitalitas api surgawi. Namun, saat melihat senyum ramah di wajah Cinmu, seluruh tubuhnya langsung menegang. Rasa takut menyergap, dan tanpa sadar ia menelan semua pil itu kembali. Sayang sekali, gumam Cinmu santai. Padahal dagingnya sudah pantas naik meja saat tahun baru. Naga kilin bergidik hebat. Ia segera berlari patuh di belakang rombongan. Hulinger berdiri di atas kepalanya sambil terus mendorong. Cepat, naga gendut. Kalau lambat, kamu benar-benar akan disembelih. Cinmu tetap tenang. Gerbang perairan rahasia tidak jauh dari kota perbatasan naga. Berdasarkan peta reruntuhan agung, laut konstelasi berada di istana bintang naga langit, di utara kota itu. Jaraknya sekitar 200 li. Dalam peta kuno, tempat itu disebut bintang laut, tetapi orang-orang sekitar kota perbatasan naga lebih mengenalnya sebagai laut konstelasi. Banyak wilayah di reruntuhan agung telah berganti nama. Semua itu adalah akibat runtuhnya era pendiri kaisar. Menurut pengetahuan Cinmu, setelah era itu berakhir, terdapat kekosongan sejarah selama hampir 1000 tahun. Catatan tentang masa tersebut hanya tersisa di 3 tanah suci agung dan ibu kota Gio kecil. Sekte dan kerajaan lain nyaris tak memiliki ingatan tentangnya. Cinmu memanggil naga banjir hijau tua. Makhluk itu membuka mulutnya dan memuntahkan sarang naga sejati yang telah disempurnakan oleh penguasa pemeliharaan naga. Sarang itu setinggi 5 kaki. Bahkan bagi dewa sekelas penguasa pemeliharaan naga, hanya itu batas penyempurnaan yang bisa dicapai. Untuk mengecilkannya lebih jauh, dibutuhkan kultivasi yang jauh lebih tinggi. Kalau sarang naga sejati saja bisa disempurnakan menjadi liontin giok, berarti orang yang menyempurnakan cakram kaisar jauh lebih kuat daripada penguasa pemeliharaan naga. Cinmu tertegun. Siapa yang telah mengambil Raja Naga sejati dan mengubahnya menjadi liontin giok? Dan mengapa harta itu diberikan kepada keluarga Ling? Saat naga banjir hendak menyerahkan sarang itu, Cinmu langsung merasakan tekanan luar biasa. Cepat tarik kembali. Bu! Tubuh Cinmu terhimpit. Kedua bahunya terkilir seketika. Kakak Qin, teriak kedua gadis itu kaget. Cekungan gunung palsu ini jauh lebih berat dari pedang kultus, gumam si Yunxiang sambil menjulurkan lidahnya, teringat kejadian lama. Cinmu mendengus. Ia mengerahkan seluruh ki vitalnya, mengatur ulang tulang lengannya dengan paksa, lalu mengoleskan air liur naga ke jari-jarinya. Rasa sakit perlahan mereda. Saat sarang naga sejati muncul, cakram kaisar di leher Cinmu mulai bergerak. Harta itu memanas, menggeliat seperti naga kecil, berusaha kembali ke sarangnya. Cinmu melepas cakram kaisar. Begitu dilepaskan, cakram itu melayang, membesar hingga sepanjang 1 ci, lalu menghilang ke dalam sarang naga sejati. Ia menatap terkejut. Cakram kaisar melingkar di lapisan ke-9 sarang, tepat di celah pusatnya. Aura mengerikan langsung meledak. Semua naga banjir di sekitar roboh tersungkur. Naga kilin pun tak kuasa melawan, tubuhnya gemetar, kepalanya tertunduk ke tanah. Cinmu tidak memedulikannya. Matanya terpaku pada ribuan rune yang berkelip di sarang itu. Tulisan ras naga. Tak satu pun rune berulang. Setiap karakter mewakili makna yang luas, bahkan satu kata bisa mengandung ribuan kalimat.
Naga sejati lahir dari takdir dan dao langit bumi. Mereka secara alami menguasai bahasa naga, tanpa perlu mempelajarinya. Namun bagi ras lain, bahasa ini adalah tembok yang nyaris mustahil ditembus. Meski penguasa pemeliharaan naga berdarah murni, ia tetaplah naga banjir, bukan naga sejati. Maka masih banyak tulisan yang bahkan Qinmu tidak pahami. Namun ia tetap menghafalnya satu persatu. Si Yunxiang mendekat. Tulisan apa itu? Bahasa ras naga, jawab Ling Yuxiu dengan kagum. Ayahku pernah mengajariku. Tapi aku hanya mengenali sebagian kecil. Qinmu tiba-tiba bertanya, Saudari Yuxiu, apakah keluarga Ling masih menyimpan versi asli teknik Raja Sembilan Naga? Ling Yuxiu terkejut. Itu ditulis dalam bahasa naga. Aku pernah melihatnya. Ayah memaksaku menghafalnya sebelum mengajariku versi yang disempurnakan. Kalau begitu, tuliskan. Ling Yuxiu menuliskannya. Karakter-karakter aneh memenuhi kertas. Qinmu tersenyum pahit. Aku mengerti sekarang. Teknik Raja Sembilan Naga hanyalah bab pembuka dari teknik sarang naga sejati. Ia membandingkan tulisan itu dengan rune di sarang. Perlahan, teknik agung mulai terbentuk di benaknya. Teknik ini bukan sekadar menyerap ki naga. Ini adalah jalan untuk menjadi Raja Naga Sejati. Tubuh jasmani akan ditempa hingga setara naga sejati. Bahkan teknik tubuh penguasa 3 eliksir pun sulit menandinginya. Teknik luar biasa. Kaisar Yanfeng benar-benar jenius. Setelah memahami lebih dari separuhnya, Qinmu menghela napas kagum. Kapan keluarga Ling memperoleh teknik ini? Sekitar 700 tahun lalu, jawab Ling Yuxiu. Leluhur kami bertemu dewa pemilik cakram kaisar. Sayangnya, ia terlalu tenggelam dalam cinta, dan melupakan hampir seluruh bahasa naga. Qinmu terdiam. Kata-kata kakek tuli memang benar, ia segera menenangkan pikirannya dan menarik kembali Raja Naga Sejati, menyatukannya menjadi Liontin Gio. Ling Yuxiu mengamati dengan curiga. Itu mirip cakram kaisar keluarga Ling, tapi lebih sempurna. Qinmu tersenyum. Aku berjanji memberimu manfaat besar. Sekarang, dengarkan baik-baik. Ia mulai menjelaskan teknik Raja Sembilan Naga versi utuh. Wajah Ling Yuxiu berubah serius. Apa yang dia dengar, jauh melampaui versi yang diajarkan ayahnya. Mungkinkah aku justru mempelajari teknik Raja Sembilan Naga yang palsu, sementara bocah penggembala itu memperoleh yang asli? Ling Yuxiu terdiam, pikirannya terguncang. Bagian awal teknik Raja Sembilan Naga yang diajarkan Qinmu memang sama dengan milik keluarga Ling. Namun setelah itu, isinya benar-benar melampaui apapun yang pernah ia ketahui, bukan sekadar sedikit, melainkan jauh melampaui batas. Yang paling menakutkan adalah kenyataan bahwa teknik keluarga Ling tampak seperti cabang yang tumbuh dari pengantar, sementara teknik Qinmu adalah akar dan batang utamanya. Teknik paling purba itu bagaikan tunas kecil yang baru menembus tanah. Teknik Raja Sembilan Naga keluarga Ling hanyalah cabang yang tumbuh setelah batangnya terputus. Sedangkan teknik Qinmu, tumbuh menjulang menjadi pohon raksasa. Teknik keluarga Ling telah disempurnakan turun-temurun, hingga mencapai puncaknya di era Kaisar Yanfeng. Pada titik itu, potensinya telah habis digali. Namun teknik Qinmu berbeda. Ia memiliki potensi tanpa batas. Ling Yuxiu tak bisa memahami, bagaimana mungkin kerja keras ratusan tahun tak sebanding dengan pemahaman Qinmu dalam waktu singkat? Mungkinkah dia, jenius langka yang hanya muncul sekali dalam 500 tahun? Qinmu sendiri tidak terlalu memikirkannya. Teknik yang ia pahami dari sarang naga sejati pun belum sepenuhnya lengkap. Apa yang ia ajarkan pada Ling Yuxiu hanyalah apa yang telah ia pahami, sebagai bentuk penggantian bagi keluarga Ling. Lagi pula, cakram kaisar tak mungkin ia kembalikan. Itu adalah pemberian kakek cacat, dan hukum reruntuhan agung jelas, apa yang telah diberikan tak akan pernah diambil kembali. Terlebih lagi, cakram kaisar dan sarang naga sejati adalah sepasang. Tanpa sarang, cakram kaisar tak akan berguna. Teknik Raja Sembilan Naga yang utuh hanya bisa muncul ketika keduanya digabungkan. Qinmu mengeluarkan cakram kaisar dari sarang naga. Tekanan mengerikan pun langsung menghilang. Para naga banjir dan naga kilin bangkit dengan sorot mata penuh hormat saat memandangnya. Lanjutkan perjalanan ke Istana Bintang Naga Langit, perintah Qinmu.
Tatapannya kembali jatuh pada sarang naga sejati. Senyum tipis terbit di wajahnya. Ada tempat sempurna untuk berkultivasi teknik Raja Sembilan Naga. Saudari Yuxiu, ikut aku. Tanpa memberi waktu bertanya, ia meraih tangan Ling Yuxiu dan melompat ke dalam sarang. Ling Yuxiu terkejut. Sarang itu tampak kecil, namun saat mereka mendekat, ukurannya terus membesar. Tubuh mereka jatuh seolah menembus ribuan zhang dari langit. Di dalamnya, terbentang dunia luas, panjang dan lebarnya lebih dari 20 li. Lapisan ke-9 saja telah memiliki keliling lebih dari 10 li. Teriakan kaget terdengar dari atas. Si Yunxiang ternyata ikut melompat. Saat ia mendarat, matanya membelalak, sebuah dunia tersembunyi terbentang di hadapannya. Hu Ling'er pun melompat turun. Dari atas, Qin Mu dan dua gadis tampak seperti semut kecil yang menyatu dengan lanskap lembah raksasa, suara mereka terdengar samar dari kejauhan. Sarang naga sejati terbagi menjadi 9 tingkat. Pilar bercahaya menjulang di mana-mana, ada yang menyerupai gigi naga, stalaktit, dan tulang raksasa. Rune dan gambar di tanah terus berubah, mengandung prinsip Dao yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Ling Yuxiu menarik napas dalam. Ki naga murni menyelimuti tubuhnya. Ki naga di sini jauh lebih kuat dari ibu kota. Ia segera menjalankan teknik Raja Sembilan Naga. Kultivasinya melonjak pesat, ki vitalnya menjadi semakin murni. Ki naga di sarang ini bukan sekadar gabungan 9 nadi naga, melainkan akumulasi seluruh ki naga dari Kekaisaran Perdamaian Abadi dan Reruntuhan Agung. Berkultivasi di sini beberapa hari setara puluhan tahun di luar, gumamnya terkejut. Si Yunxiang pun mencoba mengedarkan kitab Iblis Agung Surgawi. Ki naga mengalir deras ke tubuhnya. Dalam waktu singkat, efeknya setara puluhan hari kultivasi. Tempat ini jelas merupakan tanah suci bagi teknik dan seni surgawi atribut naga. Sayang sekali tidak terlalu cocok denganku, si Yunxiang menghela napas. Qin Mu sendiri fokus menggabungkan penyempurnaan tubuh teknik Raja Sembilan Naga dengan teknik 3 eliksir tubuh penguasa. Ia ingin menutupi kelemahan teknik tubuhnya. Namun bahasa naga terlalu dalam dan rumit. Penggabungan ini tak bisa diselesaikan dalam waktu singkat. Tak lama kemudian, suara Hu Ling'er terdengar dari luar. Tuan muda, kita sudah tiba di Istana Bintang Naga Langit. Qin Mu meninggalkan Ling Yuxiu yang masih berkultivasi di dalam sarang, lalu membawa si Yunxiang keluar. Tubuh mereka perlahan kembali ke ukuran normal tanpa rasa tidak nyaman sedikit pun. Teknik penguasa pemeliharaan naga sungguh menakjubkan, gumam Qin Mu. Dia tidak mengecilkan sarangnya, tapi mengecilkan ruang itu sendiri. Di depan mereka, Istana Bintang Naga Langit berdiri, reruntuhan kuno yang dikelilingi desa-desa. Gunung-gunung batu berwarna hitam, merah, dan biru melayang di udara, saling bertabrakan dan menjatuhkan pecahan, namun tak pernah menimpa desa. Tempat suci yang dulu megah kini runtuh, tetapi masih melindungi penghuninya. Qin Mu memandang penduduk desa berpakaian kulit binatang dan tersenyum penuh nostalgia. Aku dulu juga seperti mereka. Wajah si Yunxiang memerah, membayangkan Qin Mu kecil dengan setengah pantat terbuka. Setelah bertanya arah, Qin Mu kembali dengan penuh semangat. Penatua bilang laut konstelasi sangat berbahaya, tapi indah di malam hari. Ayo ke sana. Tak lama kemudian, mereka tiba di jurang raksasa. Di dalam kegelapan, jutaan cahaya putih berkilau seperti langit berbintang. Indah sekali, seru Hu Ling'er. Namun si Yunxiang merinding. Bintang-bintang itu terus bertabrakan, meledak seperti bubur mendidih. Angin hitam bertiup. Sebuah bintang sebesar gunung melayang ke udara setelah ledakan. Master Kultus, seru si Yunxiang cemas. Tempat ini bahkan berbahaya bagi tingkat master. Qin Mu meniup seruling emas. Naga banjir terbang memasuki laut bintang. Penutup naga surgawi, teriaknya. Para naga membentuk formasi pelindung, menahan gelombang kehancuran. Di pusat galaksi, Qin Mu melihat diagram yin-yang raksasa, dua sumur kosmik tempat bintang-bintang berputar. Itu, jantungnya bergetar. Sumur matahari dan sumur bulan. Laut konstelasi bukan buatan. Ia adalah dunia lain, sebuah alam miniatur yang tersembunyi di dalam reruntuhan agung. Qin Mu dan yang lain segera menyadari kejanggalan itu.
Dunia kecil ini terlalu sempit. Bahkan sebelum mereka terbang jauh, mereka sudah mencapai batasnya. Mustahil tempat seperti ini terbentuk secara alami. 9 naga banjir melingkari mereka, melesat menembus Bima Sakti. Namun belum jauh naik, mereka tiba-tiba menabrak sesuatu. Tak terlihat, tetapi nyata. Itulah penghalang dunia, dinding tak kasat mata yang memisahkan ruang ini dari dunia luar. Saat mereka menyentuh penghalang itu, segel-segel bercorak sarang lebah bermunculan di udara, bergetar dan berdentang pelan. Dalam sekejap, langit seakan berubah menjadi sarang lebah raksasa yang menelan mereka semua. Pemandangan itu terasa sangat familiar bagi Chinmu. Ia pernah melihat segel serupa di lembah arwah. Segel sarang lebah para dewa kuno, gumamnya. Dahulu, segel ini digunakan untuk menutup celah antara dunia Youdu dan dunia fana. Kini, segel yang sama menjadi dinding bagi dunia buatan para dewa. Kita tak bisa memutar, ujar Chinmu dengan suara berat. Satu-satunya jalan hanyalah menembus Bima Sakti dan masuk ke sumur matahari. Ia menatap ruang di sekeliling mereka. Jarak antara sumur matahari dan sumur bulan terasa terlalu dekat, paling jauh hanya beberapa li. Padahal menurut peta reruntuhan agung, kedua sumur itu seharusnya terpisah puluhan ribu li. Aneh, kata Chinmu pelan. Ruang ini tidak sesuai logika. Si Yunxiang mengernyit, berpikir keras. Bukan teleportasi surgawi, bukan pula ruang tumpang tindih. Ini ruang utuh, tetapi strukturnya terdistorsi. Seni ilahi macam apa ini? Bintang-bintang di Kekaisaran Kedamaian Abadi terlihat dekat, namun sejatinya berjauhan. Tempat ini justru kebalikannya. Segala sesuatu tampak dekat, padahal seharusnya jauh. Chinmu tersenyum tipis. Para dewa reruntuhan agung memiliki seni ilahi yang tak pernah diwariskan. Mungkin tempat ini diciptakan hanya agar mereka bisa bergerak dengan mudah. Kita ke sumur matahari dulu. 9 naga banjir melesat maju. Namun suasana segera berubah tegang. Batu-batu raksasa sebesar gunung beterbangan di Bima Sakti, saling bertabrakan tanpa pola. Setiap kali sebuah bintang batu menghantam, naga banjir terpaksa mengerahkan seni ilahi untuk menyingkirkannya. Di antara batu-batu itu, ada yang berkilau seperti giok suci, tembus cahaya dan memancarkan cahaya lembut. Indah sekali, gumam Chinmu, lalu wajahnya berubah drastis. Tidak, itu berbahaya. Suara seruling surgawi menggema. Tubuh naga-naga banjir mendadak menyusut dan bergegas berlindung. Chinmu menarik Hulinger ke bahunya, meraih si Yunxiang, lalu berteriak keras, Fatih Dragon. Masuk ke sarang naga, sekarang. Mereka melompat masuk tepat waktu. Bintang giok itu tiba-tiba meledak, memancarkan cahaya pedang beraneka warna yang menyapu langit seperti badai. Pedang-pedang cahaya menembus bintang batu, melubanginya ribuan kali. Sarang naga berguncang hebat. Beberapa helai bulu Hulinger terpotong, dan 2 sisik naga kilin terlepas sebelum mereka berhasil bersembunyi sepenuhnya. Tak lama kemudian, cahaya mereda. Pedang-pedang terbang berubah kembali menjadi bintang giok dan melayang menjauh. Hulinger ternganga. Pelet pedang, sebesar ini? Naga kilin bergumam lirih, bahkan lebih besar dari pelet pedang guru sekte. Chinmu pun terdiam. Pelet pedangnya sendiri tak ada artinya dibandingkan benda mengerikan itu. Mungkinkah ini harta dewa? Mereka melanjutkan perjalanan dengan kewaspadaan penuh. Chinmu membentuk formasi selubung 9 naga ilahi, seni ilahi ofensif yang ia ubah menjadi formasi pertahanan. Di Bima Sakti yang kacau, naga-naga terus terluka. Tulang patah, urat robek. Chinmu tanpa henti mengedarkan pil roh dan ramuan ilahi, menyembuhkan mereka satu persatu. Akhirnya, mereka mencapai pusat Bima Sakti. Di sana berdiri 2 pilar cahaya raksasa, sumur matahari dan sumur bulan. Tempat itu relatif tenang. Si Yunxiang menghela napas lega, lalu bertanya bingung, Guru sekte, tempat ini saja hampir merenggut nyawa kita. Bagaimana mungkin penjaga matahari bisa datang ke sini? Chinmu menatap 2 sumur raksasa itu. Karena mereka adalah penggembala matahari. Mereka membawa kapal matahari ke sini. Lagi pula, penjaga matahari adalah eksistensi setara dewa. Si Yunxiang terkejut. Saat naga banjir mendekat, Chinmu menunduk dan terperangah.
Di dalam sumur matahari, terdapat bola-bola cahaya raksasa, seperti matahari kecil yang terperangkap. Belum sempat ia berpikir lebih jauh, suara rantai bergemerincing terdengar. Rantai besi hitam raksasa diturunkan dari atas, mencoba mengait matahari di dalam sumur. Namun panasnya luar biasa. Rantai itu memerah, meleleh, lalu putus sebelum mendekat. Desahan kecewa terdengar dari atas. Kita masih gagal menangkap satu. Saat itu, suara gemuruh terdengar. Kita tidak dapat matahari, tapi malah dapat naga banjir? Chinmu menoleh. Beberapa raksasa dari suku penggembala matahari berdiri di tepi sumur, menatap mereka dengan takjub. Chinmu melangkah maju dan tersenyum tenang. Aku Chinmu, dari desa Riang. Aku datang untuk menemui penjaga matahari. Para penggembala matahari terkejut dan segera memberi hormat. Tak lama kemudian, pemimpin tua mereka datang. Namun sorot matanya meredup. Penjaga matahari, tak lama lagi akan wafat, katanya pelan. Para dewa iblis dari wilayah asing menyerang. Ia memimpin perlawanan sendiri, dan mengorbankan umurnya. Hati Chinmu bergetar. Pemimpin tua itu menatap langit, lalu berkata lantang, menjadi penjaga matahari berarti menyatu dengan kapal matahari dan berdiri bersama para leluhur. Ini kehormatan tertinggi. Jangan bersedih. Namun Chinmu melihat rambut putih itu bergetar halus. Yan Jingjing adalah cucunya. Kesedihan itu terlalu dalam untuk diucapkan. Sementara itu di atas kapal matahari, Ki yang murni terasa jauh lebih padat. Namun anehnya, tempat itu sama sekali tidak panas. Sebaliknya, kehangatan yang terpancar justru menyerupai musim semi. Kapal matahari sangatlah besar, daratannya luas membentang. Akan tetapi, bagi suku penggembala matahari, tempat peristirahatan ini terasa sempit. Alasannya sederhana, mereka semua adalah raksasa dengan tinggi lebih dari 30 meter. Saat Ling Yuxiu dan Si Yunxiang menatap mereka, keduanya tak mampu menyembunyikan keterkejutan. Bahkan anak-anak suku penggembala matahari pun memiliki tinggi hampir 10 meter. Tubuh mereka penuh otot, setiap gerakan kecil saja memamerkan kekuatan brutal. Sun Guardian pasti juga seorang raksasa, batin Ling Yuxiu sambil menghela napas. Orang yang menggembalakan sapi itu datang untuk menyalakan kembali matahari, bukan untuk bermain-main. Raksasa jelas tak akan menyukai makhluk kecil sepertinya. Lagi pula, Yan Jingjing adalah seorang dewi. Meski dewi wanita, tubuhnya pasti tetap kokoh dan berotot. Senyum kecil saja mungkin sudah memperlihatkan otot wajahnya. Selera estetika bocah penggembala itu memang aneh, tapi tidak mungkin seaneh ini. Chinmu mengamati sekeliling dengan tenang. Alasan mengapa suku penggembala matahari begitu terkenal adalah karena tugas mereka, menggiring matahari. Hal ini mirip dengan suku penggembala bulan, yang bertugas menggiring bulan. Karena mereka adalah penggembala, tentu yang digiring bukan hanya satu matahari atau satu bulan, melainkan banyak. Di masa lalu, para penggembala matahari pernah menggiring banyak matahari melintasi daratan gelap, bergerak dari timur ke barat untuk mengusir kegelapan. Saat malam tiba, giliran penggembala bulan membawa bulan berkeliling reruntuhan besar, bolak-balik tanpa henti. Namun kini, kapal matahari tampak jauh lebih bobrok. Saat terakhir kali Chinmu melihatnya, dek kapal masih cukup utuh. Meski dipenuhi bekas pertempuran, semuanya telah dibersihkan dengan rapi sehingga kesuciannya tetap terjaga. Sekarang, pagar runtuh di mana-mana, dinding retak, dan banyak anggota suku penggembala matahari terluka parah. Saat mereka melihat kepala suku memimpin Chinmu dan rombongan, para prajurit itu segera menahan napas. Baru setelah mereka berlalu, erangan tertahan terdengar. Mereka mengertakkan gigi, berusaha menahan rasa sakit demi menjaga martabat. Ketua suku, kata Chinmu dengan hormat, kalian memiliki para prajurit paling gagah di dunia ini. Tidak ada pengecut di antara penggembala matahari, jawab sang tetua dengan suara bergema. Chinmu melihat asap hitam mengepul dari luka-luka mereka. Itu adalah bekas luka bakar yang ditinggalkan oleh dewa iblis surgawi. Untungnya, Ki yang murni dari sumur matahari perlahan memperbaiki luka-luka itu. Tak lama kemudian, mereka melewati sebuah kuil runtuh. Di tengah aula besar, sebuah tombak setengah hancur tertancap di tanah. Aura hitam bergejolak di sekelilingnya,
disertai jeritan mengerikan. Itu, senjata Dewa Iblis, bisik si Yunxiang dengan wajah tegang. Qin Mu mengangguk pelan. Sebagai guru kultus iblis surgawi, pemimpin sekte iblis nomor 1 di kerajaan kedamaian abadi, jalan iblis bukanlah sesuatu yang asing baginya. Baginya, ilmu tidak memiliki batas. Di depan adalah pembelajaran dan pencapaian, di belakang adalah kebebasan dari alam, itulah Dao. Karena itu, Qin Mu tidak pernah benar-benar membedakan antara dewa dan iblis. Kitab suci iblis surgawi adalah bukti nyata. Hati yang condong pada iblis akan melihat teknik iblis. Hati yang condong pada dewa akan menemukan jalan dewa. Jika hati menuju Buddha, maka yang terlihat adalah jalan Buddha. Dari luka-luka para penggembala matahari dan senjata itu, jelas bahwa penyerang memiliki pencapaian luar biasa di jalur iblis, jauh melampaui pemahaman Qin Mu saat ini. Moon Guardian melarikan diri saat diserang, meninggalkan sukunya. Namun Sun Guardian memilih mati bersama kaumnya. Qin Mu teringat gadis rapuh yang dulu kakinya pernah digerogoti kapal matahari. Integritas Sun Guardian jauh melampaui Moon Guardian. Di pusat kapal matahari, mereka akhirnya bertemu Sun Guardian. Tubuh Yan Jingjing hampir sepenuhnya menyatu dengan kapal. Hanya kepala dan tangannya yang masih terlihat, 4 lengannya mencengkeram pilar raksasa, memancarkan wibawa dewa yang menggentarkan. Jingjing, ucap tetua dengan suara rendah, Qin Mu dari kota perbatasan naga datang menemuimu. Bocah penggembala itu? Yan Jingjing terengah. Aku tak bisa keluar, mendekatlah. Qin Mu melangkah maju. Yan Jingjing menatapnya dan tersenyum lembut. Kau benar-benar datang. Senang bisa bertemu teman masa kecil lagi. Aku datang, jawab Qin Mu pelan. Aku sudah tumbuh. Namun mata Yan Jingjing telah sepenuhnya dipenuhi api matahari sejati. Tak ada lagi pupil, tak ada lagi cahaya kehidupan manusia. Semakin Sun Guardian menggunakan kekuatan kapal matahari, semakin tubuhnya menyatu dengan kapal, menghabiskan umur dan vitalitasnya. Qin Mu tahu, meski matahari berhasil dinyalakan kembali, menyelamatkan Yan Jingjing mungkin sudah terlalu sulit. Aku datang untuk menepati janjiku, kata Qin Mu sambil tersenyum. Entah berhasil atau tidak, aku tetap akan mencoba. Ia menatap matahari hitam di langit. Jika aku menyalakan matahari itu sekarang, apakah kau bisa bebas? Aku tidak tahu. Api di mata Yan Jingjing berkobar, seakan harapan kembali menyala. Tetua menghela napas panjang. Bahkan jika matahari menyala kembali, umur Sun Guardian hampir habis, namun Qin Mu menggeleng tegas. Walau sekecil apapun kemungkinan itu, aku tetap harus mencoba. Ia mengangkat mata giok matahari, menatap langit, lalu melesat pergi bersama naga banjir api, meninggalkan satu janji yang belum selesai, dan sebuah takdir yang menunggu jawaban.